Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan kami kembali mengajak Anda untuk membahas trending topik hari ini masih terkait dengan LPG 3 kg nih Marsal dan pemirsa. Ya, bahkan pencariannya ini ada lebih dari 5.000 dan pemberitaannya tentu juga masih ramai ya sampai dengan hari ini karena memang kita masih melihat adanya antrian di sejumlah titik untuk masyarakat bisa mendapatkan gas melon ini pemirsa. Jadi beberapa hari terakhir terjadi keresahan di tengah masyarakat dipicu dengan adanya kebijakan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM yang melarang warung pengecer berjualan gas LPG 3 kg mulai 1 Februari 2025. Nah, gantinya warga diharuskan membeli di pangkalan yang terdaftar secara resmi dengan menunjukkan KTP sebagai syarat pembelian. Nah, pemirsa, yang terjadi kemudian adalah warga kesulitan mendapatkan LPG 3 kg karena biasanya bisa dibeli di warung terdekat. Tapi karena ada kebijakan tersebut, mereka pun harus mendatangi agen. Sehingga ini terjadi antrian di agen penjualan LPG. Dan warga yang membutuhkan gas untuk memasak ataupun untuk usaha, mereka semakin panik dan juga takut tidak kebagian. Ya, dan melihat adanya situasi dan kondisi warga yang kesulitan mendapatkan LPG, akhirnya kemarin ya Presiden Prabowo Subianto ini sudah menginstruksikan agar para pengecer bisa kembali diizinkan untuk menjual LPG 3 kg. Namun para pengecer ini nanti tidak lagi disebut pengecer, tapi menjadi sub pangkalan. Dan bagaimana cara menjadi sub pangkalan LPG? Menteri SDM Bahlil Lahadalia juga memastikan kalau proses pengubahan status pengecer menjadi sub pangkalan LPG 3 kg tidak akan dikenakan biaya apapun. Dan sub pangkalan nantinya akan dilengkapi dengan IT yang menurut Bahlil tujuannya agar penjualan LPG bersubsidi ini bisa terdata dan juga terpantau oleh Pertamina. Jadi ini dari sisi pengawasan dan juga lebih tepat sasaran. Tapi kita akan lihat ya pemirsa bagaimana keterangan dari Menteri ESDM berikut ini. Atas arahan Bapak Presiden, yang pertama adalah semua supplier yang ada, kita fungsikan mereka per hari ini mulai menjadi sub pangkalan. Tujuannya apa? Mereka ini akan kita fasilitasi dengan IT supaya siapa yang beli, berapa jumlahnya, berapa harganya itu betul-betul terkontrol. Supaya niat-niat dari oknum-oknum yang tidak sesuai dengan arah tujuan daripada subsidi ini tidak lagi terjadi. Jadi mulai hari ini pengencer-pengencer seluruh Indonesia kembali aktif dengan nama sub pangkalan. Nanti Pertamina dengan SDM akan membekali mereka sistem aplikasi dan proses mereka menjadi sub pangkalan tidak dikenakan biaya apapun. Tidak dikenakan biaya apapun, bahkan kami akan proaktif untuk mendaftarkan mereka menjadi bagian yang formal agar mereka juga bisa menjadi UMKM. Ya, pemirsa, meskipun dari pemerintah ya akhirnya sudah mengizinkan kembali pengecer atau sub pangkalan bisa berjualan LPG 3 kg, ternyata di beberapa wilayah ini warga masih kesulitan untuk mendapatkan gas LPG 3 kg. Misalnya kalau kita lihat di Bandung, Jawa Barat berikut ini pemirsa, warga masih harus antri untuk mendapatkan gas subsidi 3 kg di pangkalan. Bahkan ke pangkalan saja harus antri ya. Jadi pemirsa, masyarakat ini tampak masih mencari dan terus berdatangan untuk membeli gas subsidi di pangkalan penjualan gas 3 kg di Jalan Emong, Kota Bandung. Dan sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, ini truk agen gas subsidi 3 kg ini langsung datang memasok gas ke pangkalan. Dan warga ini pemirsa kita bisa lihat ya, langsung berbondong-bondong berdatangan, kemudian menenteng tabung gas yang kosong. Karena pemirsa tidak hanya warga Bandung, ada juga warga yang berasal dari wilayah Cimahi. Jadi ia menyampaikan sudah berkeliling ke beberapa pangkalan di Bandung dan Cimahi, tapi ternyata stoknya kosong. Walaupun ada truk yang baru datang, baru direfill begitu ya, pasokannya ternyata sudah begitu cepatnya habis kembali. Nah, di pangkalan gas subsidi Jalan Emong Kota Bandung ini pemirsa, penjualnya bahkan sudah membatasi pembelian hanya 1 tabung per warga agar warga lainnya ini bisa kebagian. LPG 3 kg dijual dengan harga Rp6.600 per tabung. Dan penjual tingkat pangkalan juga mengatakan bahwa di beberapa hari terakhir ini mereka merasa kewalahan dengan antrian warga yang membeli gas 3 kg di pangkalan.
Dan ia pun berharap agar bisa mendistribusikan kembali ke gas subsidi 3 kg ke pedagang eceran. Jadi mereka saja di pangkalan sebetulnya juga melihat ya bagaimana mereka kewalahan banyaknya warga yang mengantri untuk mendapatkan gas LPG 3 kg. Terutama setelah melihat ada kebijakan dari pemerintah yang suratnya keluar tanggal 20 Januari tiba-tiba harus direalisasikan pada awal Februari. Tapi sebetulnya tidak hanya masyarakat saja yang kewalahan. Kalau kita melihat postingan beberapa anggota DPR juga sempat ngomel-ngomel ya Marcelina ya. Karena memang mungkin masih kurang sosialisasi juga, bahkan sampai di hari pertama penerapannya saja di 1 Februari kemarin itu langsung terasa ada kelangkaannya atau kemudian harganya melambung naik tinggi di atas harga eceran tertingginya. Tapi kemarin juga kami sempat memberitakan nih Jessica bahwa dari pihak Pertamina Patraniaga mereka tuh membantah terjadi kelangkaan. Yang sebetulnya terjadi kenapa jadi susah dapat gas melon itu karena ada panic buying. Jadi orang-orang mungkin sudah mendengar bahwa wah akan langka nih atau akan dibatasi penjualannya. Kemudian jadi banyak yang membeli dengan jumlah yang mungkin di atas dari yang dibatasi sehingga ya jadinya terkesannya langka. Itu menurut keterangan dari Pertamina, klarifikasinya. Oke, jadi nanti saat ini kan masih dalam proses untuk penggodokan bagaimana mereka eceran bisa menjadi sub pangkalan. Jadi nanti dari pangkalan tetap ke pengecer tapi namanya ganti jadi sub pangkalan. Tapi itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dan saat ini masih berjalan. Prosesnya akan seperti apa kita tunggu supaya tidak ada lagi nih antrian-antrian seperti ini. Kebijakannya seperti apa lanjutannya kita akan nantikan ya Mars. Ya, dan juga untuk mengingatkan kembali nih supaya pemirsa juga bisa ikut mengontrol ya sebetulnya harga yang wajar itu berapa sih dari LPG 3 kg. Nah sebetulnya setelah disubsidi harga per tabung itu adalah Rp12.750. Subsidi yang diberikan ke pemerintah itu adalah sebesar Rp30.000 per tabung. Nah, berarti harga asli dari gas LPG itu pemirsa yang 3 kg adalah Rp42.750 per tabung. Nah, itu harga aslinya. Kalau harga jualnya berapa, Jessica? Jadi HET atau harga eceran tertinggi dari LPG 3 kg ini di kisaran Rp16.000 hingga Rp19.000 per tabung. Ini tergantung daerahnya ya pemirsa. Dan Menteri SDM pun menegaskan kalau harga jual LPG jangan sampai jauh melebihi HET tersebut. Nah ini sesuai ya sama pernyataan kemarin saat kunjungan Menteri SDM ke beberapa pangkalan, salah satunya di Jakarta Barat dan juga di Tangerang. Kalau fokus dari pemerintah ini adalah terkait harganya supaya terkontrol. Sehingga ini dari sisi pengawasan bisa terjaga, kemudian dari sisi tepat sasarannya. Karena memang fokus pemerintah saat ini terkait dengan subsidi adalah subsidi tepat sasaran. Oke, jadi mungkin kalau kita bisa pahami ya ini tuh aturan tujuannya sebetulnya baik, akan tetapi mungkin pelaksanaan dan sosialisasinya sampai ke pengawasannya ini yang perlu kerja keras lebih lagi dari pemerintah atau juga dari masyarakat untuk memberikan laporan kalau memang ada distribusi yang atau penyaluran yang tidak sesuai dengan syarat. Nah, kemudian pemirsa setelah ketidakpastian aturan penjualan di tingkat pengecer ini sempat dilarang, kini kebijakan berubah ya, pengecer diizinkan untuk menjual LPG 3 kg tetapi dengan syarat harus menjadi sub pangkalan resmi yang terdaftar di Pertamina. Tapi pemirsa, nyatanya tak banyak pengecer yang mengetahui ada imbauan untuk menjadi sub pangkalan resmi. Dan kita lihat ya bagaimana liputannya jurnalis Metro TV Arbida Dono Sumito dan juga juru kamera Widiarto untuk Anda. Setelah polemik selama 3 hari terkait dengan gas LPG 3 kg atau yang kerap kita sebut sebagai gas melon, saat ini menurut instruksi dari Presiden Prabowo Subianto, pengecer sudah bisa kembali untuk berjualan kembali atau menjual gas LPG 3 kg kepada masyarakat. Dan saat ini kami akan menelusuri di kawasan Jakarta Barat terkait dengan pengecer-pengecer yang saat ini sudah diperbolehkan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto untuk berjualan atau untuk menjual gas LPG 3 kg. Di belakang ini pemirsa, ini adalah salah satu warung yang berada di Jakarta Barat yang menjual gas LPG yang ada di sini. Ini kan ada informasi Bu kemarin pengecer ini boleh berjualan tapi dengan syarat yakni menjadi sub pangkalan. Nah, Ibu udah tahu infonya juga? Belum. Kalau misalnya ini harus menjadi sub pangkalan, artinya kan harus menjadi pangkalan LPG begitu ya Bu, yang resmi dari Pertamina. Ini bagaimana tanggapan Ibu?
Ya sebenarnya sih bagus ya, cuma kalau untuk warung-warung kayak yang di gang-gang kayak gini nih, akses dari truk untuk masuk ke sininya agak susah. Kecuali kalau warung-warung kayak gini adanya di pinggir jalan gampang, tapi kalau yang masuk gang untuk dari truk langsung itu nggak bisa. Baik, berarti artinya kalau misalnya nanti Ibu diminta untuk mendaftar sebagai sub pangkalan LPG bagaimana, Bu? Kalau daftar kayaknya ya banyak ya yang dari yang khususnya warung-warung itu ya daftar online itu agak ribet karena ya apa sih bisa dibilang ya nggak paham lah atau ribet lah gitu. Jadi kalau harapan saya gitu ya mending balik kayak kemarin aja nggak masalah. Artinya balik kemarin itu seperti apa, Bu? Sebelum gas ini hilang. Oke, berarti tidak menjadi pangkalan, hanya mengecer saja. Ya juga mempermudah kayak ibu-ibu yang di sini pangkalan kan nggak deket ya, jauh gitu. Kadang motor nggak ada, belum ongkosnya. Jadi ya agak-agak repot gitu kalau untuk beli ke pangkalan. Oke, Bu. Kalau boleh, Bu, yang terakhir nih mungkin harapan dari Bu Asih sendiri terkait dengan adanya isu pengecer harus menjadi sub pangkalan dan sebagainya ini seperti apa? Harapannya nggak usah deh, kayaknya udah itu aja kayak kemarin aja, lebih enak. Jadian lagian juga kasihan juga Mbak kalau kayak yang dari pangkalan itu kan ke kita ada orang juga ya yang ngirim, mereka kan juga nanti kerjaannya kayak hilang gitu kan, kasihan juga. Nyari kerjaan kan juga nggak gampang gitu. Oke, Gitu aja. Ibu, terima kasih Bu Asih untuk waktunya bersama kami. Ya, baik. Nah, pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Bu Asih, salah satu pemilik warung yang menjadi pengecer dari gas LPG 3 kg. Dan memang ada sejumlah mekanisme untuk Anda pengecer yang ingin menjadi sub pangkalan LPG 3 kg, yakni dengan mendaftarkan terlebih dahulu yaitu di oss.go.id untuk mendapatkan NIB, yaitu nomor induk berusaha, begitu. Dan setelah mendapatkan NIB, kemudian Anda diminta untuk mendaftar, yakni mendaftar ke kemitraan.patraniaga.com/register, di mana di situ Anda memilih kolom gabung sekarang untuk kolom keagenan LPG. Kemudian setelah Anda memilih kolom tersebut, kemudian akan dilanjutkan dengan menuliskan atau mengisi lokasi Anda dari kota hingga kode pos, dan kemudian mengisi dokumen-dokumen administrasi seperti KTP, NPWP, kemudian NIB dan lain sebagainya sebagai syarat administrasi, dan Anda akan resmi menjadi sub pangkalan LPG yang terdaftar resmi pada pangkalan Pertamina. Demikian yang dapat kami sampaikan dari Jakarta. Arbida Donosmito, Widiarto Adi, Metro TV. Ya, itulah pemirsa liputan rekan kami. Ini menjadi salah satu gambaran ya bahwa ternyata masih banyak nih masyarakat yang belum tersosialisasi, terutama pengecer, bagaimana mereka bisa menjadi sub pangkalan supaya harapannya kan bisa lebih terjangkau begitu ya, terjangkau dari sisi jarak juga, masyarakat lebih mudah mendapatkan gas LPG 3 kg ini. Nah, itu juga dipikir-pikir ya masyarakat, kenapa tidak hanya melihat bagaimana terjangkaunya tadi kalau kata Marcelina, karena ini akan berdampak loh nanti kepada harga yang mereka jual, apalagi ini juga diperuntukkan untuk UMKM. Gimana nanti kalau ada kenaikan harga nih pemirsa? Itu salah satu menjadi concern. Kenapa kalau bisa menjadi sub pangkalan? Jadi mereka tidak harus jauh-jauh untuk mendapatkan gas LPG 3 kg di pangkalan. Oke, nah kita akan lihat juga pemirsa bagaimana komentar dari netizen di Instagram. Yang pertama dari @lex, di Tangerang sampai memakan korban. Coba dari awal aman-aman aja jual di eceran, pasti gak ada korban nih. Iya, karena kita lihat di media sosial ini banyak sekali cerita terkait dengan pencarian gas LPG 3 kg. Bahkan ada yang dinyatakan sampai meninggal dunia ya karena adanya mencari gas LPG. Ini seperti bukan mencari tapi berburu ya, Iya. karena risikonya juga ternyata ada. Dan selanjutnya dari komentar Stony, yang dilarang itu masyarakat kaya pakai subsidi. Nah, itu dia. Tadi concern dari pemerintah adalah agar subsidi tepat sasaran. Iya. Selain itu dari @KKI, gara-gara ini pengecer jadi jual lebih mahal dengan dalih langka yang awalnya 22.000 menjadi 24 atau 26.000. Tapi ingat kembali pemirsa, dicari dulu berapa harga eceran tertingginya untuk di beberapa daerah ini beda-beda. Jadi kalau misalkan melebihi HET sudah pasti ini dilebihkan harganya ya. Kemudian ada komentar dari CPRIS.
Ada untung gasku belum habis, tapi lihat orang ngantri udah pusing. Pusing, apalagi sedikit lagi mau bulan puasa ya. Nah ini kita harapkan ada respon yang lebih cepat dari pemerintah. Selain itu dari @momami, tetangga saya pedagang nasi kuning, nggak punya kendaraan roda 2 apalagi roda 4, hanya punya sepeda. Nyari gas ke pangkalan naik ojek, ongkos ojeknya 30.000, lebih mahal dari harga gasnya. Yang kayak gini dipikirkan nggak sih sama pemerintah? Nah itu dia kenapa yang harus dipikirkan harus dari sub pangkalan, kemudian pangkalan, karena ini juga akan berdampak bagi masyarakat, tidak hanya operasional dari para UMKM saja, tapi nanti harganya untuk masyarakat yang diterima para konsumen, ini akan ada kenaikan harga. Ya, dan itulah komentar terkait dengan gas LPG 3 kg. Pemirsa, kami masih akan kembali untuk Anda usai jeda dengan informasi lain pemirsa di Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.